Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mas Gerit. Selamat datang di channelnya Mas Gerit, gudangnya tutorial karbon. Kali ini agak sedikit berbeda. Kali ini kita uji coba gel coat baru ya. Jadi ini satu solusi juga untuk kawan-kawan yang agak berat, yang minim budget untuk beli yang besar ya, atau kayak gel coat yang kita pakai. Kali ini kita memperkenalkan gel coat yang kita pakai itu, nah nih, mereknya Avian 2 komponen lem epoxy ya. Nah, 2 komponen berarti dia ini diaduk antara komponen 1 dengan komponen 2-nya. Di sini ada resinnya, ada hardener ya, beserta kode-kodenya. Jadi nggak mesti juga kita pakai lem Avian ini untuk kita buat gel coat. Kita bisa juga pakai yang merek Dextone atau merek apalagi itu, pokoknya dia yang 2 komponen ya. Terus yang ketulis epoxy. Nah, ketulis epoxy biasanya nih banyak orang pakai itu untuk perabot ya, perabotan atau pengrajin Jepara tuh waktu ngepres ngelem kayunya pakai ini juga. Jadi ini multifungsi. Kita akan coba ini lem epoxy ini, kita coba tempel seratnya, terus kita tarik balik ya. Tetap saksikan terus, jangan di skip videonya ini. Ini solusi untuk pemula ya, daripada beli epoxy rakitan atau beli gel coat rakitan ya, yang nggak tahu kita kualitasnya gimana. Kita akan tunjukkan produk ini. Kita sendiri udah juga coba pakai dan jos. Kali ini kita buktikan bahwa perkataan kita benar, kalau gel coat ini jos. Nah, ini secara fisik bisa kita lihat, yang satu kental ya, yang satu agak encer. Nah, persis sama dengan gel coat yang kita pakai. Nah, jadi persis sama, warnanya juga sama. Yang ini hardenernya, resinnya juga sama. Jadi kita buktikan kualitas dan ketangguhannya. Nah, turunnya kan lambat nih. Nah, ya kan? Jadi ini solusi untuk kawan-kawan yang mau coba-coba karbon. Kalau bisa punya timbangan digital, jadi komposisinya itu pas. Nggak diwajibkan juga sih, mungkin kalau punya gelas ukur bisa juga. Kalau yang nggak punya timbangan, punya gelas ukur yang banyak itu dijual di toko plastik yang harga 5 ribuan ya. Fisiknya sama ya. Kita taruh resinnya. Nah, yang ini agak encer resinnya, hardenernya menguning dan kental. Oke. Ya. Jangan di skip video ini. Nah, kalau fisiknya sama persis, sama kayak gel coat yang kita pakai. Jadi dia terdiri dari resin epoxy, terus diaduk. Dan buat kawan-kawan yang nggak punya kobal, bisa menggunakan pigmen, ya, pigmen resin atau pewarna resin ya. Karena kita kan kadang nanti mau lapis karbonnya di body, bawaan dasarnya itu abu-abu atau warna kuning. Jadi kalau yang warna hitam oke lah, nggak usah pakai pigmen, karena dia nanti nggak akan tembus warnanya. Tapi kalau misalnya bodinya tuh warnanya, misalnya body dasarnya warna abu-abu, pokoknya yang berwarna lah. Jadi kawan-kawan bisa pakai pigmen.
Nah, ini pigmen ya, pigmen resin ya, pengganti kobal. Kita aduk. Kita aduk rata ya, harus tercampur dengan maksimal. Jangan di skip videonya. Ini solusi untuk kawan-kawan ya, solusi terbaik yang kita berikan menggunakan lem epoxy merek Avian 2 komponen ya, yang terdiri dari hardener dan resinnya. Kalau harga gel coat ini satu kalengnya dia 170 gram, berarti 2 kaleng 240 gram. Nah, dengan harga 50.000 kalau di Aceh sini, 50.000. Mungkin tempat kawan-kawan di Pulau Jawa, Jawa Bali, atau di Sumatera Utara itu lebih murah, karena kita provinsi paling barat Indonesia. Mungkin ongkos bawanya mahal, bisa jadi kita di sini 50.000 ya. Saksikan terus, jangan di skip. Yang kita berikan ini solusi terbaik, hanya ada di channelnya Mas Girit, gudangnya tutorial karbon. Apa aja. Kalau misalnya udah kecampur, tinggal kita olesi aja ya. Dan cara kita uji ya, ini siap kita oles, tunggu waktu pada saat waktu yang tepat pada penempelan seratnya, baru kita tes cabut. Jadi diusahakan kalau ngaduknya itu merata, jangan ada yang nggak kecampur nanti kan, karena dia akan memperlambat proses pengeringannya. Oke, pertama kita oles di media yang nggak berliku ya, alias polos, dan part satu yang lagi kita coba di media yang berliku. Ini kita coba di yang polos dulu. Nah, dioles merata. Nah, fisiknya pun sama gel coat yang biasa kita pakai ini samaan. Nah, ini kita pakai bukan kobal yang hitam nih, tapi pigmen resin ya. Nggak mesti pakai kobal, karena ini gel coat yang jos ya, tangguh nih gel coat nih. Gel coat lokal, rasa internasional. Jadi kawan-kawan yang susah cari gel coat yang kayak kita pakai, bisa cari gel coat ini ya, bisa pakai ini, bahan ini. Jadi kawan-kawan tetap bisa berkarya, tetap bisa mencoba gimana itu rasanya lapis karbon. Seperti biasa, setelah kita resin, kita tunggu ya. Kita nengok juga nih berapa lama dia ke tahap penempelan resin, penempelan seratnya ya. Ini kita pakai tipis kali nih. Nah, ini tipis nih ya. Gak usah kita pakai tebal, karena kita mau lihat kualitasnya nih. Saya juga udah coba duluan ya, jadi kita nggak mungkin membawa informasi bodoh atau informasi yang nggak berguna untuk kawan-kawan. Jadi sebelumnya kita yang coba dulu, baru kita praktekkan, kasih nampak ke kawan-kawan. Dan yang satu lagi itu media spion ya, ya agak berliku lah, atau ada lekukannya lah di sini ya. Kita coba ampuh apa enggak. Oke, kita uji di sini ya, di bagian lekukannya sedikit nih, di lekukan yang nggak berat ya.
Kemudian kita coba tes, lalu kita bongkar. Ya. Jadi dua media, yang satu polos, yang satu ada lekukan. Walaupun lekukannya itu nggak berat. Jadi kita setelah kita oles ini, ya, setelah kita oles gel coatnya ke media, kita diamkan. Ya. Kita nengok juga nih berapa waktu ke tahap proses penempelan. Ya. Jadi mohon catat nanti buat kawan-kawan berapa lama kita proses membiarkan gel coat ini sampai pada proses penempelan serat. Oke, kita mulai dari sekarang. Berapa waktu yang kita butuhkan ya. Jadi ini informasi yang kami berikan ini real, ya. Nggak ada rahasia-rahasiaan. Ini Mas Girit, ini Mas Girit Aceh, ya. Kita nggak pernah merahasiakan sesuatu yang sekiranya ini bermanfaat untuk kawan-kawan, ya. Di sini bukan channel bodong. Jadi kita di sini juga nggak jualan, ya, nggak jualan gel coat, tapi kita hanya memberitahu pada kawan-kawan bahwa ini solusi terbaik, ya. Solusi terbaik untuk kawan-kawan yang ingin mencoba lapis karbon Kevlar, karbon fiber, ini solusinya, ya. Tampilannya kayak gini nih. Ada juga dari merek yang lain seperti Dextone atau merek lain lah, pokoknya yang ada dua komponen pasti bisa kita pakai untuk proses lapis karbon. Oke kawan-kawan, kita bacakan sedikit cara penggunaan, ya. Cara penggunaan. Tapi sebelumnya kita kasih tahu dulu berapa derajat Aceh hari ini. 5,3 derajat Celcius. Ya. Karena Indonesia sedang dilanda musim hujan. Jadi banyak provinsi yang banjir akibat kehujanan. Kita baca juga panduannya di sini, ya. Cara pemakaian, ya, tertulis di sini. Permukaan yang akan dilem harus bersih dan kering, bebas dari debu dan kotoran, minyak atau mineral yang mudah terkelupas. Campurkan Avian Lem Epoxy resin dan hardener dengan perbandingan 1:1. Aduk hingga rata, oleskan tipis dan merata pada kedua permukaan yang akan direkatkan, ya. Di sini orang menggunakan ini pakai atau di teknik penyambungan kayu misalnya, ya. Jadi dua bagian, jadi harus dilem kedua bagian tersebut baru ditempelkan, ya. Begitu ini maksud di sini. Terus biarkan setengah kering. Nah, biarkan setengah kering berarti dia nggak basah lagi atau nggak kering total. Nah, kemudian tempel, nah, permukaan sambil diberi tekanan. Kan aku selalu bilang waktu kita nempel seratnya itu harus ditekan, kan. Nah, jadi panduan di sini aja sama dengan apa yang selalu kita sampaikan kepada kawan-kawan. Biarkan lem kering kuat dalam 24 jam. Nah, kalau pakai Avian ini disuruh biarkan, setelah kita tempel disuruh biarkan selama 24 jam. Tapi kita enggak siap kita tempel, nanti kita tunggu aja 20 menit terus kita tes buka lagi. Nah, bila digunakan sebagai dempul atau putih yang biasanya digunakan pada mebel, kayu atau kapal, dapat dicampur dengan talek secukupnya. Betul kan? Orang aplikasinya ini sering di kayu, ya, atau kapal lah, ya, untuk lantai kapal. Umur campuran 30 menit, ya, 30 menit pada suhu 30 derajat Celcius. Karena itu buatlah campuran secukupnya. Kita di sini di Aceh sekarang posisinya 25 derajat Celcius. Tapi kita nengok kualitasnya apakah sama atau tidak, ya. Tapi saya yakinkan kepada seluruh penonton setia channelnya Mas Girit, pasti ini tangguh ini gel coat ini,
biarpun kita di sini sedang berada pada posisi 25 derajat Celcius. Nah, kalau produknya ini PT Avian Sidoarjo Indonesia ya. Beratnya dalam satu komponen 170 gram. Ini karena banting cahayanya ke kamera ini karena ini chrome. Nah, ini terang nih ya. Jadi banting dia jadi kurang nampak. Jadi makanya kita bacakan aja ya kan. Nah, ini petunjuk pemakaian. Lem ini bekerja di 30 derajat Celcius, tapi kita uji coba dia di 25 derajat Celcius. Oke, kita di menit ke 12 ya. Sudah menit ke 12. Kita coba ini. Nah, kita rasa aja pakai jari ya. Masih basah kah atau sudah kering kah? Trap. Masih basah ya. Belum bisa ke tahap penempelan serat. Ya, kita tunggu lagi. Jangan di skip video ini karena ini sangat berguna untuk kalian. Lanjut, kita sudah di menit ke 36 ya. Posisi keadaan gel coat hampir tiba waktunya untuk kita tempel seratnya ya. Mungkin pas di menit 40 atau 45 lah nanti, dikarenakan cuaca tidak sesuai dengan panduan di kaleng yang tertera. Hampir bisa kita tempel serat. Oke, lanjut. Di menit 40 kita akan tempel di media yang polos dulu ya. Walaupun sedikit basah aja. Tapi kita coba aja terus ya. Terus yang di media yang berliku ini kita tempel dia di menit ke 45. Sekarang kita tempel di media polos di menit ke 40. Saya tempel, ditekan. Uji coba gel coat ya. Terus ini. Kita biarin ya. Yang satu lagi kita tempel di menit 45 nah, di media ini. Oke, ini hampir menit ke 45. Jadi ya, mohon diperhatikan ya. Dia jangan sampai ini terlalu kering juga ya, karena nanti pas kita nempel serat ada kesalahan, kita ngangkat balik itu susah ya. Susah untuk kita tarik balik itu serat karena dia udah hampir kering total. Jadi paling tidak di waktu yang tepat itu waktu dia nggak lagi kering, nggak lagi basah, terasa basah itu, atau enggak kering total. Jadi ini kita tempel.
Jadi fungsinya dia nggak terlalu kering, gampang kita atur. Jadi walaupun ada kesalahan nanti, ada yang kurang menempel waktu kita cabut tuh, udah sulit kalau terlalu kering. Kecuali bagian-bagian yang lempang memang nggak masalah kalau terus udah mau kering total. Tapi kalau misalnya yang ada lekukannya tuh nggak bisa, hancur kita nanti. Nah, ya, dia kan langsung ikuti bentuk kan, bentuk media yang kita tempel. Berarti gel coat ini bisa kita andalkan. Berarti memang bisa kita ajak kerjasama ini gel coat nih. Nah, ini belum kita diamkan ya, dan kita nggak isolasi gini, nggak kita isolasi ya. Nah, nggak kita isolasi, biar aja gini, biar lepas gini aja. Terus yang ini kita diamkan 20 menit tadi ya, karena kita tempel di menit 40. Yang ini kita diamkan selama 15 menit, berarti pas 1 jam. Ditekan ya, wajib ditekan juga, ikuti bentuknya. Oh, udah posisi kayak gini, boleh diresin tapi nggak boleh dijemur ya. Mau jemur dulu misalnya kan nggak boleh, tapi kok diresin boleh ya, posisi kayak gini ya, nggak masalah. Siap nempel serat, terus kita resin nggak masalah. Tapi karena gel coat belum kering total, nggak boleh dijemur. Kecuali gel coat udah kering total baru boleh dijemur. Nah, memang apa fungsinya dijemur kan kita nggak tahu juga. Jadi kita biarkan dia. Yang media berliku ini 15 menit, yang polos 20 menit. Terus kita bongkar balik, kita lihat kekuatannya. Oke, lanjut. Nggak usah sampai 1 jam, di menit 52 ini kita coba tes buka ya. Wow, ya kan? Nah, aman ya, aman. Nampak kan, mulai berbekas ini serat-seratnya nih. Oh, besar tekanan tarikan. Nah ya, berarti lem epoksi ini bisa kita gunakan untuk proses lapis karbon ya. Terus ini juga nih, ini kan agak lekuk sedikit nih. Nah, dia nggak ngangkat nih ya. Nah, nggak ngangkat ya. Terus kita buka. Nah, tuh nampak ya, nempel bentuk seratnya ya. Nah, berarti udah bisa untuk karakter lem epoksi ini bisa digunakan untuk proses karbon kevlar. Terus yang bagian lekuk nih, nah, dia nggak terangkat. Nah, tetap ada lekukannya ya, dia nggak terangkat. Terus aman ya. Nah, untuk bagian ini nggak kita kasih gel coat, cuma kita kasih gel coat bagian lekuk sini sama sini. Nah nih, nah ya kan. Nah, ini dia berfungsi berarti. Nah, kesimpulannya gel coat ini bisa kita gunakan. Harganya juga murah meriah. Dan untuk modal 50.000 ini bisa kembali uang 2 juta. Tergantung kita ya. Tergantung nilai kreativitas kita. Nah, jadi yang menentukan itu kita sendiri. Sekian informasi dari Mas Girit. Kami ucapkan, oh jangan lu, untuk yang mau kasih masukan bisa ketik di kolom komentar ya. Sampai saat ini aja dulu ya, sampai di sini. Kita nanti berjumpa kembali di lain waktu. Mudah-mudahan sehat, ada umur panjang. Kita akan pakai ini lem epoksi ini untuk proses lapis karbon di spare part motor. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.